Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Ananda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi Surat Dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal yang disampaikan oleh pribadi atau suatu lembaga instansi dengan menggunakan bahasa baku yang singkat dan jelas. Ciri-ciri surat dinas ditulis oleh lembaga instansi kepada instansi lain atau individu, terdapat kepala surat dan nomor surat. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang, instansi atau perusahaan, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Sistematika, struktur, atau unsur surat dinas. Yang pertama, kop atau kepala surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Keempat, lampiran. Kelima, perihal. 6, alamat surat. Dilanjutkan dengan salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, serta nama dan tanda tangan penulis surat. Selanjutnya, Ibu sudah memberikan sebuah contoh surat dinas beserta dengan bagian-bagiannya. Silahkan kalian baca dan pahami struktur surat dinas tersebut dalam contoh yang Ibu berikan. Menelaah isi surat dinas. Yang pertama, kepala surat atau kop surat berisi nama lembaga yang ditulis dengan huruf kapital, alamat lengkap lembaga, nomor telepon, email, faksimil, website, dan logo lembaga. Yang kedua, tanggal surat berisi tanggal, bulan, dan tahun. Tidak perlu menyebutkan kota karena sudah termuat dalam kepala surat. Yang ketiga adalah nomor surat. Nomor urut surat keluar, kode lembaga, kode hal surat, bulan, dan kode tahun. Di sini Ibu sudah memberikan contoh salah satu nomor surat, yakni 25-BP-PT _2 dengan angka Romawi _2021. 25 di sini merupakan kode nomor surat keluar. Artinya, surat tersebut merupakan surat ke-25 yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga tertentu. _BP. BP merupakan kode lembaga. Pada hal ini, BP merupakan singkatan dari bintang pelajar. _PT. PT merupakan kode hal surat. Dalam hal ini, PT merupakan singkatan dari peminjaman tempat. Selanjutnya, 2 dituliskan dengan angka Romawi merupakan kode bulan. 2 melambangkan bulan 2, yakni bulan Februari.
Dan yang terakhir, 2021 merupakan kode tahun, yakni tahun 2021. Yang keempat merupakan lampiran, berisi angka yang menunjukkan jumlah lampiran. Kelima, perihal, berisi permasalahan pokok atau inti yang disampaikan dalam surat. Keenam, merupakan alamat surat, berisi status jabatan orang yang menerima surat. Misalnya, di sini Ibu sudah menuliskan penulisan yang benar dalam alamat surat. Yang terhormat, Kepala SMPN 6 Mataram di tempat. Di sini hanya dituliskan status jabatannya saja, tidak ada kata bapak atau ibu. Dan penulisan kepala langsung kepala SMPN, bukan kepala sekolah SMPN. Mengapa? Karena SMPN di sini merupakan singkatan dari Sekolah Menengah Pertama Negeri, sehingga langsung saja kita tulis yang terhormat Kepala SMPN 6 Mataram di tempat. Selanjutnya adalah salam pembuka, berisi ucapan salam untuk penerima surat. Kedelapan adalah isi surat, terdiri atas bagian pembuka, isi, dan penutup. Pembuka merupakan informasi menarik dari penulis, isi merupakan informasi pokok yang disampaikan penulis, penutup merupakan ucapan terima kasih penulis. Kesembilan adalah salam penutup, yakni ucapan salam penulis. Kesepuluh, pengirim surat. Pengirim surat berisi nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap, NIP atau kepangkatan penulis, dan cap lembaga. Dalam surat dinas, ada kalanya pengirim surat lebih dari satu. Pihak yang memperkuat surat ditulis di sebelah kanan dan penulis surat di sebelah kiri. Terakhir adalah tembusan, yakni pihak-pihak yang dikirimi surat yang sama oleh penulis dengan maksud untuk diketahui, undangan, atau sebagai laporan. Pembahasan terakhir kita tentang aspek kebahasaan. Dalam surat dinas ada dua aspek kebahasaan, yakni kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ciri-cirinya, yang pertama, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Contoh, Vira sedang belajar. Vira berkedudukan sebagai subjek, sedang belajar berkedudukan sebagai predikat. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang tepat. Contohnya, Doni tidak masuk sekolah karena sakit. Dalam kalimat ini terdapat konjungsi karena yang merupakan konjungsi penyebab. Ketiga, tidak menggunakan kata-kata yang mubazir. Contoh, para ibu-ibu silahkan menikmati hidangan yang disediakan. Para ibu-ibu di sini kurang tepat. Seharusnya para ibu. Aspek kebahasaan kedua yakni kata baku. Kata-kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, aktif merupakan kata baku,
sedangkan aktif bukan merupakan kata baku. Aktivitas dengan konsonan V merupakan kata baku, sedangkan aktivitas dengan konsonan F merupakan kata tidak baku. Apotek merupakan kata baku, sedangkan apotik bukan merupakan kata baku. Analisis merupakan kata baku, sedangkan analisa merupakan kata tidak baku. Cenderamata merupakan kata baku, sedangkan cinderamata merupakan kata tidak baku. Definisi merupakan kata baku, sedangkan definisi merupakan kata tidak baku. Hakikat merupakan kata baku, sedangkan hakikat bukan merupakan kata baku. Objek merupakan kata baku, sedangkan objek bukan merupakan kata baku. Terakhir, pikir merupakan kata baku, sedangkan fikir bukan merupakan kata baku. Demikian yang Ibu sampaikan berkaitan dengan materi kita tentang surat dinas. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.